Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Jumpa lagi bersama saya Nuri Aulia Rahma di Main Podcast SMK Negeri 2 Gorontalo. Sahabat Main Podcast, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau dari Dinas Kesehatan Kota Gorontalo yang terhormat Bapak Nelson Panu SCAP NSMCAP. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Alhamdulillah. Ya, sahabat Main Podcast, di SMK Negeri 2 Gorontalo sedang ada kegiatan aksi bergizi dan pemeriksaan kesehatan penjaringan. Jadi langsung saja sahabat Main Podcast kita bertanya-tanya bersama Bapak. Sebelumnya Bapak, apa tujuan utama dari kegiatan aksi bergizi dan pemeriksaan kesehatan penjaringan ini di SMK Negeri 2 Gorontalo? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan apa tujuan kedatangan kami sekolah ini, perlu kami menjelaskan bahwa kegiatan aksi bergizi ini adalah kegiatan yang dilaksanakan serentak secara nasional. Jadi secara nasional dilaksanakan mulai dari tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 12 September di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, termasuk di pesantren dan madrasah. Nah, dan alhamdulillah kita di Gorontalo, khususnya di kota Gorontalo, sudah melaksanakan di semua sekolah di SMP dan SMA. Nah, adapun tujuan dari pelaksanaan ini adalah kegiatan aksi bergizi dalam rangka untuk menindaklanjuti surat keputusan pertama antara 4 menteri, jadi Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Kementerian Dalam Negeri, di mana dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan siswa peserta didik. Nah, itu tujuan kita. Kita memang melihat bahwa di dalam pelaksanaan aksi bergizi ini ada beberapa hal yang ingin kami capai. Yang pertama adalah bagaimana kita mengedukasi siswa dan seluruh komponen yang ada di sekolah adalah untuk secara rutin melaksanakan aktivitas fisik atau olahraga. Kemudian yang kedua, tujuan kita adalah bagaimana supaya siswa dapat mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Dulu kita kenal 4 sehat 5 sempurna, atau kita sekarang kenalnya dengan gizi seimbang melalui isi piringku. Jadi isi piringku. Kemudian yang ketiga adalah pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri yang usia 12 tahun ke atas yang sudah menstruasi. Dan yang berikut adalah kita memberikan edukasi kesehatan. Jadi tadi sudah diberikan penyuluhan kesehatan tentang pentingnya kesehatan bagi siswa dan peserta didik, termasuk bagaimana untuk pelaksana di sekolah. Jadi itu tujuan kami, kegiatan aksi bergizi di sekolah. Iya, jadi tujuan aksi bergizi ini untuk seluruh Gorontalo ya, Pak? Ya, se-Indonesia. Se-Indonesia. Dan khusus hari ini kita, khusus kota Gorontalo yang ada di wilayah kita, dilaksanakan di sekolah ini. Di sekolah ini ya, SMK Negeri 2 Gorontalo. Ya, baik. Nah, Bapak, anak muda di zaman sekarang itu kan sering begadang, sehingganya tidurnya itu tidak cukup. Nah, seberapa pentingnya tidur yang cukup itu untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan? Nah, ini juga yang selalu kami sampaikan ke teman-teman, bukan saja kita dari Dinas Kesehatan, tapi teman-teman petugas kesehatan, bagaimana untuk menyampaikan edukasi positif terhadap masyarakat, termasuk yang remaja. Memang kecenderungan kita saat ini remaja, kalau kita melihat remaja lebih banyak begadang, ya. Jadi setelah pulang dari sekolah, aktivitas sekolah, kemudian tidak istirahat, tidak cukup, sampai bergadang sampai tengah malam. Dan apa yang melaksanakan kegiatan yang tidak bermanfaat, misalnya main gadget, handphone dan sebagainya, main game. Nah, idealnya manusia untuk istirahat atau tidur itu minimal 6 sampai 8 jam dalam satu hari. Jadi itu. Jadi idealnya kita itu 6 sampai 8 jam dalam setiap hari. Dan kalau itu tidak tercukupi, tentunya akan menimbulkan efek yang tidak baik terhadap kesehatan. Nah, biasanya kenapa kita harus tidur? Kenapa harus tidur malam? Nah,
biasanya kalau tidur malam itu kan tubuh kita akan relaksasi tubuh kita. Yang tadinya pagi sampai siang kita kerja atau belajar, kemudian juga pada saat tidur kita akan rileks. Jadi mengistirahatkan organ-organ tubuh. Juga yang paling penting adalah pada istirahat malam itu ternyata penting untuk pembentukan sel-sel darah merah. Nah, makanya kalau kita lihat remaja kalau banyak begadang pasti pucat. Itu berarti kadar hemoglobinnya, darah merahnya kurang, akibatnya pucat, dan itu efeknya nantinya orangnya akan sakit dan sebagainya. Jadi kalau sakit misalnya remaja, kalau sakit tentunya tidak bisa sekolah, prestasinya akan menurun dan sebagainya. Jadi itu pentingnya istirahat yang cukup 6 sampai 8 jam satu hari. Ya, jadi sangat berdampak sekali Iya. ya Pak. Ya, sahabat main podcast, ternyata perlu kita ingat kembali kalau tidur yang cukup itu diperlukan untuk kesehatan tubuh. Ya, membahas mengenai gizi Pak, Ya. apa dampak dari pola makan yang tidak seimbang terhadap kesehatan tubuh? Nah itu tadi. Dulu kita mengenal namanya 4 sehat 5 sempurna. Kemudian berubah konsep itu menjadi pola makan dengan menu gizi seimbang. Yang kita lebih sederhanakan lagi menjadi isi piringku. Nah, apa yang kita harapkan? Bahwa idealnya manusia itu harus makan memenuhi 3 hal. Yang pertama cukup karbohidrat, kemudian cukup protein, dan cukup vitamin dan mineral. Karbohidrat itu dapatnya di mana? Itu dari makanan pokok, nasi, singkong, atau roti dan sebagainya. Kemudian proteinnya ikan, telur, daging, tahu, tempe dan sebagainya. Kemudian mineralnya dari mana? Dapatnya dari buah, sayur dan sebagainya. Nah, 3 hal ini yang harus dikonsumsi oleh tubuh kita. Harus ada. Jadi makanan harus ada nasi, ada lauk, ada sayur dan buah. Dan yang dulu kita kenal harus ditambah dengan susu. Nah, itulah makanan yang sehat. Tetapi kadang-kadang yang terjadi adalah tidak terpenuhinya kebutuhan gizi itu. Seringkali kalau kita lihat ada yang makan terlalu banyak nasinya atau terlalu banyak karbohidratnya. Akibatnya apa? Kalau kita banyak makan karbohidrat, banyak nasinya, akibatnya tubuh kita akan menjadi gemuk. Nah, ini kalau kita biarkan potensi ke depan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, remaja-remaja ini kalau banyak makan yang berlebihan akan terjadi namanya penyakit tidak menular. Contohnya apa? Contohnya misalnya penyakit darah tinggi sampai komplikasinya menjadi stroke dan sebagainya. Kolesterol, kemudian asam urat dan penyakit gula. Ini potensi kalau kita makan terlalu berlebihan, terutama banyak mengandung karbohidrat. Oleh karena itu kami selalu menganjurkan untuk seluruh masyarakat bahwa makan itu harus dengan pola gizi seimbang. Jadi bukan saja karbohidrat tercukupi, harus ada protein, tetapi harus banyak makan sayur dan buah. Kemudian juga bagaimana kalau kita kurang? Jadi kalau kurang itu tentunya kita akan kekurangan nutrisi dalam tubuh. Jadi kalau kurang makan, tentunya tubuh kita akan jadi kecil, kurus ya. Nah, kalau kurus nanti akan timbul penyakit menular. Jadi mudah sakit. Jadi makanya kita harus menjaga bagaimana pola makan harus kita atur dengan pola makan dengan gizi yang seimbang. Cukup protein, kalori, dan ada mineral, vitamin. Gitu. Iya, jadi sahabat podcast, tubuh juga perlu karbohidrat, protein, dan mineral karena bisa mencukupi kebutuhan tubuh, tetapi juga tidak perlu secara berlebihan ya, ataupun kurang. Sahabat main podcast, karena malah bisa berpotensi menyebabkan penyakit. Ya, mungkin dari Bapak, bagaimana kesan Bapak terkait respon dari siswa SMK Negeri 2 Gorontalo? Luar biasa. Memang kalau kami melihat respon sangat positif sekali ditunjukkan oleh siswa dan termasuk dari guru-guru, jadi pengelola sekolah sangat luar biasa menyambut kami. Dan kami tadi diskusi dengan beberapa siswa dan termasuk guru,
bahwa mereka menyambut baik kegiatan ini, dan insya Allah ini akan menjadi kegiatan rutin karena ini program rutin nasional. Jadi mungkin kami setiap bulan itu akan ada datang teman-teman dari puskesmas, khususnya karena ini kan sekolah ini di wilayah puskesmas ya, wilayah puskesmas. Nanti akan secara rutin teman-teman puskesmas akan datang secara berkala di sekolah ini untuk semua program kesehatan, karena banyak program kesehatan yang bersinggungan dengan sekolah. Dan itu harus menjadi tanggung jawab kami, Dinas Kesehatan dan Puskesmas, untuk selalu rutin datang di. Jadi memang respon yang ditunjukkan oleh siswa dan guru sangat luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih untuk apresiasi yang diberikan oleh guru dan siswa. Ya, baik. Nah, dari kegiatan hari ini, Pak, apa pesan Bapak untuk kedepannya terkait aksi bergizi dan pemeriksaan kesehatan penjaringan ini? Nah, pesan kami bahwa pertama adalah kegiatan ini harus berlanjut. Jadi secara rutin dilaksanakan di sekolah, dan kami punya komitmen kita akan buatkan jadwal secara rutin minimal setiap bulan kegiatan ini berjalan. Khusus untuk tablet tambah darah kami akan drop distribusi obatnya, tablet tambah darahnya itu setiap minggu. Nanti kita akan bagaimana teknisnya itu akan kesepakatan antara petugas kesehatan dengan sekolah. Jadi kami berharap bahwa kegiatan ini akan menjadi kegiatan rutin. Kemudian yang berikut pesan kami adalah tentunya apa yang disampaikan oleh teman-teman petugas kesehatan itu harus dilaksanakan oleh seluruh komponen sekolah. Jadi siswa dan gurunya juga itu harus menindaklanjuti apa yang hasil screening kesehatan, misalnya hasil edukasi kesehatan apa yang harus dilaksanakan. Jadi misalnya kami menyampaikan harus olahraga secara rutin. Ya, misalnya olahraga itu kan harus dilaksanakan minimal 30 menit setiap hari. Nah, itu harus dilaksanakan. Jadi bukan saja pengetahuannya ditingkatkan, tetapi bagaimana fisik kita juga harus berolahraga seperti itu. Termasuk hal-hal yang lain. Jadi akan secara rutin dilaksanakan di sekolah, kemudian harus dipraktekkan. Pada intinya kalau berbicara kesehatan, jadi bukan hanya berbicara pengetahuan, peningkatan pengetahuan, tapi pengetahuan itu harus dipraktekkan dan itu dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Kalau kita ingin hidup sehat, pengetahuan meningkat, kemudian harus diterapkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kunci untuk hidup sehat. Iya, baik. Kami ucapkan terima kasih Bapak Terima kasih untuk atas waktu dan sharingnya. Ya. Semoga apa yang disampaikan pesan maupun kesan dari Bapak bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi sahabat Main Podcast di luar sana. Saya Nuri Aulia Rahma undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.